Hai guys, kembali lagi di Cuanki, Curhat Keuangan dan Investasi by IDN Times. Jadi ini adalah Cuanki episode ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang investasi emas. Di sini saya nggak sendiri, ada Rian sebagai reporter ekonomi bisnis IDN Times. Halo, dadah. Lalu ada juga Kak Vita sebagai editor live IDN Times. Dadah. Nah, Kak Rian dan Kak Vita ini adalah dua orang yang bergelut pada investasi emas. Makanya di sini gue ajak untuk ngobrol-ngobrol, kenapa sih milih investasi emas? Terus kira-kira udah berapa lama investasi emas? Biasanya tuh ngeluarin uang berapa buat investasi emas? Tapi sebelum bahas itu, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau harga emas logam mulia hari ini lagi turun 4.000 jadi 1.415.000. Kalau harga buybacknya juga turun 4.000 jadi 1.266.000. Nah, ini ada selisih 149.000. Kalau harga emas dunia, menurut Trading Economics harganya hari ini $2.531 per troy ounce. Ini rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high. Nah, kira-kira Kak Rian dan Kak Vita, Kak Rian dan Kak Vita, itu kalau mau beli emas tuh update dulu nggak sih harganya, atau gue nggak usah lihat-lihat langsung beli aja gitu? Kalau gue biasanya beli emas emang ngelihat harganya dulu sih, karena menurut gue kalau untuk harga emas itu kita harus pantaunya itu setiap hari ya, karena kan harganya tuh sekarang itu fluktuasi ya, khususnya kan ini kenaikan ini juga terjadi pas pandemi ya, dan menurut gue investasi emas tuh cukup menguntungkan sih untuk jangka panjang. Sebelum pandemi tuh gue masih ingat kalau nggak salah belum nyampe 1 juta ya Kak ya? Belum, masih nah pas 900. pandemi tuh naik banget, jadi di atas 1 juta, terus 1,1, 1,2, terus kirain udah selesai pandemi tuh udah selesai gitu kenaikan harganya, tapi ternyata ada beberapa faktor lagi di global yang membuat harga emas ini di tahun ini menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa lagi. Udah melebihi kalau harga emas logam mulia 1,4 juta, kalau si harga emas dunia di $2.500 per troy ounce. Nah, pertama kali tuh Kak Vita dulu, Kak Vita. Kak Vita pertama kali investasi emas tuh kapan? Terus tadi juga aku lupa nanyain, update nggak sama harga emas per hari? Kalau gue pertama kali investasi emas itu dalam bentuk tabungan emas ya, itu dari sekitar 2017-an gitulah, 2017, 2018 gitu. Terus itu update harga atau enggak? Jawabannya enggak, karena sebenarnya tuh kayak lebih untuk tabungan emas ini tuh lebih kepada kayak setiap gajian nih ada pos-pos mau dimasukin kemana aja gitu, atau setiap misalnya jualan terus reach nominal segini terus mau disalurkan kemana gitu, nggak mungkin kan digabungin dengan rekening pribadi gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih kepada buat nabung aja, karena itu nggak nge-update harga terkininya berapa gitu, dan mungkin lebih kayak pakai uang dingin lah mungkin istilahnya. Jadi kalau Kak Vita nih nggak ngelihat harganya, kalau misalnya ada alokasinya, ada budgetnya langsung beli. Kalau Kak Rian ngeliatin dulu harganya, bedanya itu ya. Jadi kalau gue jujur aja, gue bukan orang yang investasi emas, tapi gue mantau harga setiap hari, karena kebetulan gue dan Kak Rian nih kan reporter ekonomi bisnis, jadi setiap hari PR-nya adalah update harga emas, kira-kira hari ini tuh harganya berapa. Dan yang belakangan ini emang lagi hot si harga emas dunia, dan harga emas Antam ini lagi cetak rekor terus. Kak Rian, kenapa sih nabung emas? Terus kira-kira ada instrumen lain nggak yang dipilih selain emas untuk alokasi investasi rutin gitu? Iya. Nah, nih Fat, sebenarnya gue mau cerita nih, gue awal nabung emas itu di Februari 2023. Oh iya. Nah, di Februari 2023 gue pertama kali beli itu di 3 gram. Oh, berarti belum ini ya, baru tahun lalu? Baru tahun lalu. Februari 2023, 3 gram itu masih di sekitar 2.933. Hari ini udah menyentuh 4.100. Oh, Artinya ada kenaikan di sekitar 1,2-an ya. Nah, menurut gue untuk investasi emas itu memang sangat
sangat menguntungkan untuk jangka panjang ya. Dan untuk sejauh ini gue lebih prefernya memang emas fisik sih, karena gue nggak punya emas digital. Nah ya, jadi itu gue tapi emang tiap bulan memang selalu mengalokasikan itu untuk nabung emas. Dan ada beberapa instrumen lainnya juga sih selain emas yang memang menurut gue untuk awalnya memang susah ya Fat ya, kayak mengalokasikan 1 gram sekitar 1.500.000 sekarang ya untuk membuat beli emas. Tapi kan lama-kelamaan tuh jadi kayak habit Fat, mau nggak mau tuh jadi kita beli mulu karena kayak ketagihan, karena kalau ngelihat harganya tuh terus naik. Apalagi kalau kita kan biasanya kalau untuk menjual itu biasanya pakai buyback kan. Nah pakai buyback itu menurut gue untuk sekarang ini menguntungkan sih Fat. Tapi dari 2023 tadi beli 3 gram 2 juta sekian, kalau dihitung pakai harga buyback per hari ini udah untung belum? Udah dalam untung banget. 1 tahun? Iya, udah untung banget. Nah, cuma itu dengan catatan ya, teman-teman, kalau harga emas itu memang sebenarnya kan investasi jangka panjang. Betul. Nah, ketika ada momentum terjadi lonjakan harga emas, memang dalam 1 tahun mungkin bisa ada untung, tapi itu nggak setiap saat gitu. Iya. Kalau Kak Vita kan tadi Katrian emas fisik, kalau Kak Vita sendiri, soalnya kan ada emas digital ya sekarang ya, bisa beli di aplikasi kayak Pegadaian atau Tokopedia gitu. Kalau Kak Vita apa? Soal itu kenaikan harganya? Bukan, Kak Vita lebih pilih beli emas fisik atau emas digital biasanya? Lebih digital sih, karena maksudnya kalau secara fisik itu kayak lebih mungkin kita harus datang gitu. ngurus segala macam dan harus sedia tempat penyimpanannya di mana. Sedangkan gue sendiri tuh nggak yang kayak make emas, nggak terlalu suka emas gitu. Jadi lebih suka pakai itu sebagai tabungan aja gitu. Jadi emas digital gitu ya. Mau sebenarnya terakhir ini kepikiran untuk kayak nyobain nyetak gitu. Tapi tuh ternyata untuk proses verifikasi akunnya itu lama banget, bisa sekitar 2 mingguan gitu. Okay. Akhirnya nggak jadi tuh, masih nerusin si emas digital? Masih emas digital, tapi juga pengen nyobain ini, tapi ya masih lama prosesnya. Ya, nah itu juga itu. Jadi menurut salah satu perencana keuangan, Andi Nugroho, emas itu memang instrumen investasi yang berisiko rendah. Cuma kalau fisik, PR-nya itu adalah yang tadi itu, tempat penyimpanannya, masalah keamanannya. Tapi kan tadi Katrian bilang kalau Katrian lebih pilih emas fisik. Nah itu gimana cara menyimpannya? Tapi jangan kasih tahu ya. Ntar aku ambil. Untuk saat ini gue lebih emang suka nyimpen emas fisik, dan itu kebetulan nyimpennya kan kalau di Antam sendiri gue biasanya belinya di Logam Mulia. Nah itu biasanya tuh bisa kita belinya tuh lewat online dan nanti langsung dikirim melalui ekspedisi. Dan itu menurut gue agak mudah ya, karena kayak cuman 2 hari pengiriman tuh udah nyampe ke rumah. Dan untuk penyimpanan sendiri sebenarnya di Antam sendiri juga menyediakan namanya tempat penyimpanan box Logam Mulia gitulah. Jadi kayak kita bayar preminya setiap tahun. Cuman untuk saat ini gue prefernya memang lebih nyimpen sendiri aja, karena menurut gue kalau nyimpen sendiri maupun di rumah atau di mana di tempat yang aman itu lebih terpercaya sih. Jadi lebih kayak tenang aja. Oh iya mas, gue aman kayak gitu. Bisa melihat setiap hari. Iya. Melihat kekayaan saya sendiri. Gitu ya. Keringat sendiri. Iya. Jadi kerja ternyata ada hasilnya nih gitu kan. Jadi senang. Jadi malu deh. Kalau Katrian punya duit sedikit, jajannya langsung beli emas. Gue kan langsung belinya tuh martabak gitu ya kan. Jadi lari. Oke. Next. Alokasi bulanannya kalau Kak Vita berapa? Itu nggak pasti bulanan sih, tapi ketika kan ada kerja sampingan juga ya. Mungkin ketika dia udah ngumpul sekitar 900-an itu langsung disetor gitu. Langsung beli emas? Masuk beli emas. Kalau Katrian biasanya 1 gram kah? Atau kalau bisa maksimalin 2 gram, 3 gram gitu? Kalau gue biasanya 3 gram sih, 3 gram. maksimalin langsung 3 gram. Beda emang ya? Tepuk tangan. Oke. Tapi sebelum membeli emas, Kak Vita dan Katrian tahu nggak sih kalau si emas ini tuh adalah instrumen investasi yang jangka panjang gitu. Tanpa melihat si fenomena yang tadi yang tahun ini terjadi, bahkan sampai Katrian tuh bisa dalam waktu 1 tahun tuh langsung
untung gitu. Kalau gue sendiri, kenapa gue tuh nggak pilih investasi emas? Karena dana yang gue alokasikan untuk investasi / tabungan itu tuh kayaknya kalau emas tuh takutnya karena ngelihat harga buyback itu loh Kak. Jadi kalau gue jual belum untung, gue kayak nggak siap buat mengalami kerugian itu, dan gue tuh nyimpen investasi tuh untuk sewaktu-waktu buat gue pakai gitu. Jadi belum untuk jangka panjang gitu. Kak Vita sebelum mulai investasi tuh udah tahu belum konsepsi emas itu buat jangka panjang? Tahu, karena memang ya dulu sih sedikit cerita awal mulanya kenapa milih investasi ini, karena memang konsultasi sama temen kan, tanya-tanya gitulah, apa ya kira-kira investasi yang bisa gitu, dan mungkin karena dia memang orang yang lama gitu ya, jadi menyarankannya adalah kalau nggak tanah, rumah ya mungkin emas aja gitu. Cuman untuk tanah dan rumah kan mungkin dengan situasi dan keadaan saat itu belum memungkinkan. Jadi paling investasi yang paling menguntungkan di saat itu dan sedikit lebih serius itu adalah emas itu. Jadi itu dipilih, dan karena memang apa ya, lebih kayak investasinya ini sekarang kayak lebih nothing tulus aja, yang penting punya simpanan di masa depan, jadi kayak nggak terlalu memikirkan ada buybacknya itu tadi gitu. Jadi memang kalau Kak Vita investasi itu belum ditargetin untuk apa ya Kak ya. Jadi yang penting gue ada tabungan, entah itu 10 tahun lagi kah mau dipakai atau 5 tahun lagi, belum tahu gitu ya, belum ada target. Kalau Kak Trian? Kalau gue memang udah tahu ya kalau emas itu investasinya jangka panjang, tapi karena gue pengen membeli rumah dan tanah, cuman untuk membeli langsung ataupun untuk kredit bank itu enggak banget, terus belum bukan enggak banget, belum. Jadi gue lebih investasinya ke emas, karena kan menurut gue kalaupun 5 tahun atau 10 tahun ke depan gue mau beli tanah ataupun rumah, intinya kan bisa untuk dijual kembali. Dan apalagi kan sekarang untuk semua toko emas dan perhiasan juga bisa membeli emas fisik dengan harga yang berlaku saat ini sih. Jadi kan untungnya sebenarnya sama aja, cuman kalau untuk prefer instrumennya emas sih. Berarti dibandingkan tadi kan Katrian bilang punya instrumen lain, dibandingkan instrumen lain alokasi terbesar memang ke emas. Iya. Oke. Kalau Kak Vita ada nggak nyoba instrumen lain gitu untuk investasi? Lebih ke reksadana sama deposito. Oh, tapi ada berarti ya? Ada. Nah, dibandingkan ketiga itu yang paling besar? Yang paling besar lebih ke emas. Emas juga. Oke, berarti dua-duanya fans emas ya? Iya. Beda banget. Gue walaupun update harga emas tiap hari, tapi gue nggak sama. Ya pernah sih pengalaman tuh beli kayaknya 1 gram apa 2 gram, tapi udah nggak dilanjutin lagi gitu. Karena itu sih tadi, karena memperhatikan harga buybacknya, terus aduh kayaknya nggak bisa deh kalau tahun depan gue mau jalan-jalan gitu kan, mau dicairin, kayaknya takutnya nggak untung gitu. Nah, kalau buat investasi tuh biasanya kalau Kak Vita rutinkah ditetapin kayak waktunya sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali? Untuk yang emas ini? Iya. Kalau yang emas ini kebetulan nggak ada yang rutin, karena kayak dia ada pos tertentu gitu, jadi kayak mungkin bisa kayak 3 bulan sekali atau mungkin 4 bulan sekali kayak gitu. Kalau Katrian? Kalau aku rutin sih, misalnya bulan ini aku nggak nabung emas, berarti bulan depannya aku harus nabung emas dengan ditambahin segram kayak gitu. Jadi menurut aku walaupun kecil gramnya, misalnya aku cuma 1 gram atau 2 gram, setidaknya aku nabung setiap bulan, karena kalaupun nggak aku tabungin ke emas, itu duit bisa langsung hilang, Pak. Jadi kayak tuyul aja, tiba-tiba duit hilang. Yang entah aku beliin baju atau aku beliin apa, itu jadi menurut aku ya selagi ada dan memang udah niat, jadi memang itu kayak udah habit aja sih, rutin aja gitu. Nah, kalau Kak Vita, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya harga emas sekarang lagi tinggi, tetap nggak masih nabung emas belakangan ini? Masih. Masih. Berarti
mau harganya, ya tadi Kak Vita bilang karena nggak memperhatikan harga ya. Kalau Kak Trian di saat harga lagi tinggi nih tetap beli emas? Tetap beli walaupun segram ya. Iya, Oh berarti mungkin karena alokasinya diturunin, turunin. Oke. Karena banyak yang, ada beberapa temen gue yang kayak mengeluh harga emas lagi tinggi. Yang ngejar nikah tahun ini, mau beli mahar, ternyata lagi mahal banget gitu. Betul. Atau Katrian juga udah mulai persiapan. Jadi pengen persiapan. Oh ya mungkin nanti gue beli buat persiapan kali ya. Bisa jadi, Pak. Doain. Amin. Oke. Nah, kalau dari Kak Vita, kira-kira saat membeli emas digital, itu tuh aplikasinya tuh yang dipakai apa nih? Kalau misalnya nggak mau nyebut merek nggak apa-apa sih, mungkin atau e-commerce kah atau BUMN atau apa? Aplikasi yang dari BUMN asli gitu tempat belinya gitu. Udah pernah nyoba ngejual belum? Belum sih, baru pengen nyobain untuk bukan beli, cetak. Tapi ya itu masih harus update akun dan itu prosesnya lama banget sih, bisa setengah bulan gitu. Tapi di luar tadi karena dia BUMN, kenapa Kak Vita memilih si aplikasi ini? Jujur dulu karena saran temen sih, saran temen yang dimintain pendapat itu, karena memang apa ya, mungkin karena BUMN lebih terpercaya, terus cabangnya juga banyak, ada di mana-mana, jadi ketika mau buka kayak semacam rekeningnya, terus ngurus segala macam itu nggak susah. Prosesnya juga kalau untuk pendaftaran dan pembelian tuh cepet ya? Cepet. Cuma PR-nya tadi itu ya, kalau misalkan mau coba nyetak agak lama gitu. Iya. Itu juga nggak tahu sih kalau misalnya datang langsung, cuman kayak males gitu kan datang langsung. Kalau ada aplikasinya kenapa nggak coba aja untuk cetak dulu secara online, nanti pas udah jadi baru datang lah ke cabangnya gitu istilahnya. Kalau Katrian tiap beli emas yang tadi delivery aja atau pernah nyoba datang ke toko? Kalau aku udah pernah nyoba semuanya, jadi datang ke butik Antam, terus belinya di Logam Mulia sekaligus di online, terus sama coba yang lewat ekspedisi. Ternyata lewat ekspedisi itu juga aman, dan ada yang menarik, Fat. Jadi beberapa waktu yang lalu gue ke butik Antam, dan ternyata banyak yang memanfaatkan fenomena buyback yang naik. Jadi di sana itu banyak banget nih yang ngejual emas dengan alasan ya karena harganya lagi naik, yang pas itu beli nggak segitu dan sekarang udah sampai tembus segitu, jadi duitnya bisa dimanfaatkan buat yang lain sih. Jadi memang keuntungannya di situ sih, Fat. Nah, harga emas kan udah nyetak all time high, tadi si buyback juga ikutan ya. Cuma memang kalau gue merhatiin nih belakangan ini kayak selisihnya tuh lebih dari 100.000 gitu kan. Pernah kan selisih tuh cuma 100.000. Normalnya kan memang biasanya segitu tuh, tapi sekarang entah kenapa lebih dari 140.000 gitu. Nah, Kak Trian pernah nggak sih pas datang ke butik itu ternyata kosong? Karena kan kemarin sempat rame nih, harganya lagi turun, tapi yang 1 gram, yang 3 gram, yang 5 gram tuh kosong. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering banget. Jadi untuk yang sekarang nih, kan biasanya kalau aku ngecek sebelum ke butik Antam, aku ngecek di website kan. Nah di websitenya itu terkadang itu langsung habis semua, Fat. Jadi 1, 2, 3, 5 itu habis semua. Jam berapa sih biasanya buat bisa beli itu? Dengan harga yang hari itu ya? Buat beli itu sekitar jam 9-an tuh udah bisa, tapi tutup jam 4 sore. Jadi di antara di butik dan di website itu sama tutupnya. Jadi ketika kita mau klik di mungkin jam 5:15 udah nggak bisa transaksi apapun di situ. Jadi pembayaran semua udah nggak bisa. Jadi harus transaksi di besoknya. Nah, untuk yang pokoknya kalau di website itu memang harga-harga yang kecil-kecil itu cepet banget habis dan kita harus menunggu kayak besoknya. Nah, harga itu biasanya sama seperti di butiknya. Jadi kalau kita ke butiknya ternyata harga itu sama juga habis kayak gitu. Walaupun kita ke pusat ya, itu juga tetap habis sih karena minat yang tinggi. Jadi kalau di web udah habis, berarti di butik juga habis? Iya. Oh, oke. Berarti nggak usah coba-coba ya, udah dapet tipsnya soalnya. Kayak pernah sih ngeliat waktu itu ada yang minta tolong untuk beliin. Jadi temen gue minta tolong buat, karena dia rumahnya jauh dari si butik,
Fat tolongin dong bisa nggak beliin gitu. Cuma beberapa kali gue ngecek karena itu lagi turun. Beberapa kali gue ngecek kok belum tersedia gitu. Iya. Ternyata memang kalau di web gak ada, di butik juga habis gitu ya. Kemungkinan habis. Tapi misalnya pun kita cari di tempat pusatnya, kemungkinan ada tapi mungkin waktunya agak lama ya nunggunya gitu. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah pengalaman dari Katrian dan Kavita yang sudah mencoba pengalaman investasi emas. Kalau Katrian tadi fisik, udah pernah nyoba lewat website, ke butik langsung. Kalau ke toko emas pernah nggak? Toko emas pernah. Toko emas juga pernah. Itu tadi kalau Katrian ngelihat harganya dulu, mempertimbangkan harganya dulu. Kalau Kavita lewat aplikasi. Betul. Tapi Kavita nggak ngeliat harganya, kalau lagi ada alokasinya langsung beli. Karena dua-duanya menganggap investasi emas adalah untuk jangka panjang. Kalau Kavita belum tahu nih kira-kira dijualnya mau kapan, yang penting ada simpenan gitu ya. Kalau Katrian? Kalau aku lebih ke ya untuk nanti ke depannya aja sih. Oke teman-teman, semoga tadi obrolannya bermanfaat buat yang mau investasi emas. Kira-kira pilih ke digital kah atau ke fisik kah? Kalau ke fisik perhatikan dulu di websitenya, takutnya nanti di website terlihat belum tersedia terus udah keburu datang ke butiknya. Atau bisa juga nelfon dulu ya buat ngecek ya. Oke, semoga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode Cuanki berikutnya. Terima kasih, Dadah. bye!